Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita semua tahu bedanya antara sulit dan mustahil. Kalau sesuatu itu sulit, kita masih punya sedikit harapan. Kita mungkin berkata, ya, peluangnya kecil, tapi masih ada jalan. Namun, ketika sesuatu menjadi mustahil, itu berarti semua pintu sudah tertutup, semua logika sudah mentok, dan semua data medis atau finansial mengatakan, selesai. Tidak ada lagi harapan. Mungkin hari ini Anda sedang berdiri di depan tembok kemustahilan itu. Mungkin itu soal pemulihan rumah tangga yang sudah hancur, penyakit yang divonis tidak ada obatnya, atau impian yang terkubur karena faktor usia. Mari kita berdoa. Roh Kudus, segarkan iman kami. Ingatkan kami bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan hari ini, berharap terhadap sesuatu yang mustahil. Kita akan belajar dari kisah seorang pria bernama Abraham. Melalui Roma 4 ayat 18-21, kita akan melihat bagaimana iman bekerja justru ketika kemungkinan sudah mati, dan bagaimana kita bisa tetap berharap di tengah situasi yang mustahil. Mari kita perhatikan ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Kalimat ini sangat dalam. Dalam bahasa aslinya, ini menggambarkan seseorang yang berharap melampaui segala harapan manusiawi. Abraham saat itu berusia hampir 100 tahun. Secara biologis, ia sudah kehilangan kemampuan untuk memiliki keturunan. Sarah, istrinya, juga sudah mati pucuk. Dunia akan berkata kepada Abraham, jadilah realistis, Abraham. Lihat cermin, lihat usiamu, lihat istrimu. Harapanmu itu konyol. Tetapi inilah poin pertama kita, iman yang sejati tidak membutuhkan dasar bumi untuk berdiri. Jika kita hanya berharap karena melihat peluang yang bagus, itu namanya kalkulasi, bukan iman. Iman adalah ketika kita tidak punya dasar di bumi, tapi kita punya dasar di surga, yaitu janji Tuhan. Abraham memilih untuk percaya pada apa yang Tuhan katakan, bukan pada apa yang matanya lihat. Seringkali kita berpikir bahwa orang beriman adalah orang yang menolak kenyataan atau berhalusinasi. Tapi lihat ayat 19 ditulis, imannya Abraham tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, dan rahim Sarah telah tertutup. Abraham tidak menutup mata terhadap kenyataan. Ia tahu dia sudah tua, ia tahu Sarah mandul. Ia mengakui realitas itu, tetapi ia tidak membiarkan realitas itu mendikte imannya. Banyak dari kita menjadi lemah karena kita terlalu fokus melihat dan mempelajari masalah. Kita membaca hasil laboratorium berulang-ulang sampai ketakutan. Kita menghitung hutang berulang-ulang sampai sesak napas. Abraham melihat tubuhnya yang lemah, tapi ia melihat Allah yang jauh lebih kuat dan dahsyat. Ia melihat rahim yang tertutup, tapi ia lebih fokus melihat Allah yang sanggup membuka jalan di padang gurun. Pertanyaannya bagi kita, apakah masalah Anda menjadi lebih besar daripada Tuhan di pikiran Anda? Iman tidak meminta kita berbohong tentang keadaan kita, tapi iman meminta kita untuk tidak membiarkan keadaan itu membatasi kuasa Tuhan. Ayat 20 berkata, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ini adalah bagian yang paling menantang. Abraham tidak menerima Ishak keesokan harinya setelah ia percaya. Ia harus menunggu puluhan tahun. Di tengah penantian yang panjang di usia senja, Abraham justru diperkuat dan memuliakan Allah. Bagaimana cara memuliakan Allah saat jawaban doa belum datang? Berhenti mempertanyakan kapan, percaya bahwa waktu Tuhan selalu tepat. Tetap menyembah, Abraham menyembah Tuhan bukan setelah Ishak lahir, tapi sebelum ada tanda-tanda kelahiran. Iman yang bertindak adalah iman yang tetap bisa bersyukur di tengah malam yang paling gelap, karena ia tahu fajar pasti akan datang. Abraham yakin sepenuhnya bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bagi Abraham, janji Allah sama dengan kenyataan, meskipun belum mewujud secara fisik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema usia senja dalam kisah Abraham bukan hanya soal angka umur. Usia senja bisa berarti situasi di mana Anda merasa sudah terlambat untuk memulai lagi, sudah terlalu lelah untuk berjuang, atau sudah terlalu jauh untuk kembali. Namun, kisah Abraham mengingatkan kita, Allah tidak pernah dibatasi oleh kalender manusia. Jika Allah sudah berjanji,
maka kemustahilan hanyalah panggung bagi Allah untuk menunjukkan kemuliaan-Nya. Hari ini, mari kita berhenti meratap di depan pintu yang tertutup. Mari kita menengadah ke langit seperti Abraham, mengingat janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Jika Tuhan sanggup memberikan kehidupan dari rahim yang mati, Ia juga sanggup memberikan kehidupan bagi situasi Anda yang nampaknya sudah mati. Berharaplah, meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Karena dasar iman kita bukan situasi kita, melainkan karakter Allah yang tidak pernah berdusta. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk teladan iman Abraham. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi kemustahilan. Berikan kami mata iman untuk melihat melampaui fakta yang ada. Teguhkan hati kami agar tidak bimbang, melainkan tetap memuliakan-Mu di tengah penantian. Kami percaya, apa yang Engkau janjikan, Engkau juga berkuasa melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ingat, Tuhan tidak dibatasi oleh umur, statistik, atau logika manusia. Jangan lupa like, subscribe sekarang untuk mendapatkan nutrisi rohani setiap hari. Dan share ke grup keluarga atau teman Anda, agar mereka juga menjadap berkat melalui renungan ini. Jalani aktivitas hari ini dengan keyakinan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati.